Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini berada di tempat yang penuh berkah. Kita dihadiri Habib Abdullah bin Agil, mudahan beliau sehat badan panjang umur, dan dengan berkat hadirnya beliau mudahan kita dapat keberkahan dari Allah, dan juga ayahanda yang kita anggap juga seperti orang tua, yaitu Bapak Haji Qamarun, mudahan selalu dalam kesehatan dan keberkahan, juga yaitu Mas Eko, mudahan beliau selalu sehat badan panjang umur, dalam bertugas selalu dapat kemudahan dan dalam pertolongan Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para undangan sekalian, kelompok maulid, mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridhonya Allah dan dapat syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun tidak panjang lebar karena sudah Habib tadi alhamdulillah menerangkan. Bahasa kitanya kesimpulan aja lagi. Syarah Habib yang syarahnya ulun mungkin matannya Habib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Asr, wal asr, demi masa. Kenapa maka Allah bersumpah demi masa? Karena yang mengatur masa itu adalah Allah. Apakah tahun 2021, 2022 dan seterusnya. Demi masa. Kita hidup berjalan di perputaran waktu. Waktu itu akan berputar terus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di ketika bersumpah wal asr, demi masa, Allah teruskan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu dalam kerugian, tapi tidak semua manusia. Kebanyakan manusia itu dalam kerugian di dalam dia menghadapi hidup dan berjalan menurut perputaran waktu dan masa. Keluarkan diri kita dari innal insana lafi khusr. Kebanyakan manusia itu dalam kerugian. Lalu Allah teruskan ayatnya lewat istisna, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Tahun berapapun, musim apapun, wabah apapun, virus apapun, apabila imannya kuat, dia tidak akan mengalami kerugian. Tetapi kita juga berusaha berikhtiar. Iman kita jaga, Islam kita jaga. Karena Allah berfirman juga dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana yang disebutkan tadi Habib, ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang berbahaya itu ketiga-tiganya enggak ada. Dengan kekuasaannya kada berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Ceramah menyampaikan dengan mulutnya enggak berani. Dengan hatinya lulu gua masa bodoh, hilang iman. Artinya ini status tingkatan beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang berkuasa dengan kekuasaannya, yang ngomong berani dengan mulutnya enggak berani guru, berkuasa enggak, mulut guru enggak berani juga guru, ilmunya pas-pasan. Padahal ilmu itu pas sudah bagus. Dengan hati tidak ada juga. Usahakan dengan hati. Hati kita enggak senang, hati kita benci. Itulah yang paling lemah iman.
Kalau tidak ada ketiganya, ya Allah, hilang iman. Kalau hilang iman, gimana matinya? Matinya gak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi zaman kita. Maka dari ayat wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang tidak rugi di dalam hidupnya. Jaga iman. Kemudian sambungannya lagi setelah imannya kuat, wa amilus sholihat, beramal-amal soleh. Di antara amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar. Semua yang berhadir yang kita muliakan. Bulan Maret tadi, 23 Maret, itu adalah ulang tahun corona itu. Karena corona masuk ke Indonesia 23 Maret. Kita catat itu, tapi jangan doa selamat. Doa tulak bala. Jangan doa panjang umur. Tapi Mas Eko panjang umur. Ini penting. Bagaimana caranya? Kita dididik oleh Allah dengan keimanan yang kuat. Di samping beriman, kita juga wa amilus soleh, beramal soleh. Caranya kita menghadapi virus corona di samping pakai protokol kesehatan, iman Islam kita jaga. Kita buktikan. Ulun Bib di ketika terbang ke Singapura, waktu itu ziarah ke Habib Noh Singapura sama keluarga. Belum musim Covid waktu itu. Kalau sudah Covid berbahaya, di karantina kita. Ke Singapura, Habib Noh Singapura, belum Covid, belum lagi itu. Waktu haul guru sekumpul tahun yang kemarin. Sebelum haul kita berangkat ke Singapura. Sampai ke Singapura, ternyata bandara Changi Singapura itu bandara termewah, termegah, terindah di dunia. Singapura luar biasa. Kagum kita. Tapi di ketika kita ingin buang air besar, masuk WC, sakit WC-nya. Buang air besarnya pakai tisu. Ya Allah, pakai tisu. Nyaman di Martapura. Pakai tisu, nggak ada airnya. Ngapain bandara mewah, termegah, terindah di dunia, tapi WC-nya sakit barangnya. Pakai tisu. Kan apabila kita buang air besar, pasti buang air kecil. Apabila kita buang air kecil, belum tentu buang air besar. Adakah kelainan? Apabila buang air besar, pasti buang air kecil. Apabila buang air kecil, belum tentu buang air besar. Ulun gure apabila buang air kecil, buang air besar. Perut kalian bermasalah. Paralel. Lalu kita ambil tisu, kita bersihkan pantat kita dan depan kita. Rasanya enggak bersih. Beberapa kali kita ambil tisu, dalam hati kita menggerutu, nggak ada air. Ya Allah, beginikah keadaan Singapura? Jerak kita ke WC Singapura ini. Lalu kita beberapa kali tisu kita ambil, kita bersihkan pantat kita. Terakhir kita letakkan tisu yang terakhir di sekitar pantat kita dan kita bungkus yang di depan kita. Tidak usah membayangkan. Keluar dari WC. Cari air, beli air 5 botol, 1,5 liter, tengah 2 liter, 5 botol untuk kita bawa ke WC, untuk kita bersihkan. Kenapa? Ternyata kita kaget, harga 5 botol yang tengah 2 liter di Singapura 1,5 juta. Rugi diam di Singapura. 1,5 juta. Langsung kita masuk ke WC, kita bersihkan. Baru kita seumur hidup membersihkan pantat dan depan seharga 1,5 juta. Setelah kita bersihkan, kemudian sampahnya kita buang ke tempatnya. Karena di sana CCTV-nya luar biasa, ketat. Peraturannya ketat di sana. Lalu kita duduk sama keluarga. Ingin berangkat menuju makam Habib Noh. Orang-orang Singapura mayoritas orang Cina di sana. Orang Cina bersih-bersih badannya, bening-bening, tangannya ini bening-bening, mukanya bersih-bersih. Tapi hati kita Bib menggerutu, pantatmu enggak bersih. Pantatmu enggak bersih.
Artinya apa? Ajaran Islam ini luar biasa urusan kebersihan. Sampai pantat saja dibersihkan. Karena Islam mengajarkan kesucian. Apabila suci pasti bersih. Apabila bersih belum tentu suci. Inilah hebatnya ajaran Islam. Sampai ada hadis an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Kita menghadapi virus corona, kita jaga kesucian diri kita. Juga kita jaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu adalah peraturan pemerintah yang sudah diatur oleh orang kesehatan. Juga apa namanya itu, Kapolres Kabupaten Banjar juga mereka itu menganjurkan. Kita ikuti. Karena Islam ini agama yang keseimbangan dan taat. Bukan agama yang menyuruh mengkodeta. Berontak, enggak. Ajaran Islam dikatakan Habib tadi rahmatan lil alamin. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar rahmatan lil alamin juga. Oh, hati kita marah. Kita bersihkan. Islam ini hebat. Jaga air wudhu kita. Di samping kita pakai protokol kesehatan. Ini cuci tangan sering, sembahyang enggak pernah. Inilah yang terjadi zaman kita. Kemudian semua yang berhadir yang kita muliakan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam menghadapi kehidupan ini yaitu keimanan yang kuat, wa amilus sholihat, beramal-amal yang soleh, wa tawasau bil haqq, bernasihatan tentang kebenaran. Kita terima kebenaran. Kita terima peraturan. Jangan sampai enggak usah takut dengan corona, takut hanya kepada Allah. Benar, tapi usaha ikhtiar pun diajarkan di dalam ajaran Islam. Luar biasa Islam. Islam agama solusi. Islam agama alternatif. Islam agama yang luar biasa. Lengkap di dalam ajaran Islam. Wa tawasau bis sabr, bernasihatan tentang kesabaran. Katanya di Antasan Senor banjir lagi. Ayo sabar aja sudah. Ini penting. Berarti orang Islam ini selalu ada solusi. Inilah kelebihan ajaran Islam. Sesuai kata hukama, al-Islam la yataba'az zaman. Islam itu bukan agama yang mengikuti zaman. Wala huwa yafutu zaman, dan Islam itu bukan agama ketinggalan zaman. Walakinal Islam yura'i taqaddumaz zaman. Tapi Islam adalah menjaga kemajuan zaman. Hebat ajaran Islam. Kapanpun, tahun berapapun, dimanapun kita hidup, Islam adalah agama solusi. Islam dikatakan tadi oleh Habib bijaksana. Islam itu adalah alternatif. Islam itu rahmatan lil alamin. Apabila ada yang mengatakan Islam itu radikal, Islam bukan radikal, oknumnya, yaitu mereka-mereka yang ingin menghancurkan tentang ajaran Islam. Inilah yang mungkin yang bisa kita sampaikan. Sedang aja kalau sudah, karena Habib tadi sudah lengkap. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini juga Habib mudahan selalu sehat badan, panjang umur, kabul hajat, dan tuan rumah juga Ayahanda Haji Kamarun beserta Mas Eko dan semuanya, mudahan kita selalu dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah, berkat syafaatnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.